Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Satria Darmawan NIM 241 akan menjelaskan dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi tentang audit evidence atau bukti audit. Pembahasan yang pertama ini tentang assertions atau pernyataan. Nah, pernyataan ini digunakan oleh auditor sebagai asensi untuk transaksi, saldo akun dan penyajian, serta pengungkapan saat menilai resiko salah saji material atau salah penyajian material, dan saat merancang prosedur audit mereka. Nah, di sini ada langkah-langkah. Yang pertama itu saat menguji kejadian. Auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa transaksi atau peristiwa yang tercatat seperti pendapatan atau item beban telah terjadi dan berhubungan dengan entitas. Lalu, langkah yang kedua, saat menguji kelengkapan. Seorang auditor mencari transaksi atau peristiwa dan memastikan ini telah dicatat. Langkah yang ketiga, saat menguji memotong. Auditor mencari bukti bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu, langkah yang keempat, itu ada saat menguji hak dan kewajiban. Nah, auditor mencari bukti untuk memverifikasi bahwa aset tercatat dimiliki oleh entitas dan bahwa kewajiban tercatat memiliki komitmen entitas. Lalu yang terakhir, saat menguji penilaian alokasi. Auditor mencari bukti bahwa aset, liabilitas, dan item ekuitas telah dicatat pada jumlah yang tepat dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Pembahasan yang kedua tentang types of audit evidence atau tipe-tipe pada bukti audit. Bukti audit sendiri adalah informasi yang digunakan untuk auditor ketika sampai pada pendapatan mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka sendiri. Nah, di sini ada tipe-tipe atau jenis-jenis bukti audit. Yang pertama itu ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat adalah konsep inti dalam pengauditan. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Nah, pada bukti audit yang cukup dan tepat ini memiliki rumus risiko audit sama dengan F, di mana risiko audit sama dengan F ini jika risiko bawaannya tinggi, kendalikan risiko tinggi, risiko deteksinya itu rendah, maka buktinya itu termasuk tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika risiko audit sama dengan F itu risiko bawaannya rendah, kendalikan risikonya itu rendah, risiko deteksinya tinggi, maka buktinya itu juga rendah. Gitu. Nah, lalu untuk tipe yang kedua ada konfirmasi eksternal. Nah, untuk konfirmasi eksternal ini memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal itu sendiri. Konfirmasi eksternal ini dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Lalu yang ketiga, ini ada bukti dokumenter. Dokumenter ini termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien sendiri. Dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Persuasif bukti audit bervariasi tergantung pada sumbernya. Seperti apa sumbernya seperti itu. Lalu yang keempat, ada tipe atau jenis representasi. Representasi ini pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim mensyaratkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat tentang masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Selanjutnya, jenis yang kelima, bukti verbal. Bukti verbal ini digunakan saat mendapatkan pemahaman tentang klien dan sistem kontrol internalnya. Lalu,
Tipe yang keenam, bukti komputasi. Bukti komputasi sendiri dikumpulkan ketika auditor memaksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan tentang akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Lalu tahap yang ketujuh itu bukti fisik. Nah, auditor mengumpulkan bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan audit bahwa aset tersebut ada suatu pernyataan keberadaannya. Misal, auditor akan memilih item inventaris dari buku besar klien untuk pengujian dan menjamin jumlah yang dicatat ke item fisik dan kemudian menghitung item yang ada untuk memeriksa bahwa jumlah yang dicatat akurat. Lalu yang terakhir, bukti elektronik. Bukti elektronik ini termasuk data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai dan difax. Transaksi biasanya dimulai dan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas atau bukti fisik. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka, tempat detail disimpan, dan sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirim salinan catatan akuntansi dan file kepada auditor mereka melalui email. Pembahasan yang ketiga tentang persuasiveness of audit evidence atau persuasif pada bukti audit. Yang pertama itu internal. Nah, internal ini bukti yang dihasilkan secara internal. Maksudnya itu, bukti yang dihasilkan secara internal ini dipegang oleh klien meliputi catatan cek yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur kontrak, risalah rapat, jurnal buku besar, secara percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, perhitungan dan perhitungan lainnya. Bukti ini dapat disimpan dalam bentuk elektronik, seperti soft copy, atau dalam bentuk kertas hard copy. Lalu yang kedua, eksternal. Klien. Bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien ini mencakup faktur dan laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Sumber bukti ini cukup meyakinkan karena diproduksi oleh pihak yang ketiga. Lalu yang terakhir ini adalah external auditor atau bukti yang dihasilkan dari luar dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dana representasi dan penilaian ahli. Sumber bukti ini dianggap yang paling handal dan berkualitas yang terbaik daripada dua bukti yang diketahui sebelumnya. Karena bukti ini tidak bergantung pada klien saja. Karena bukti ini dihasilkan oleh pihak yang ketiga dan dikirim langsung oleh auditor. Klien tidak memiliki kesempatan untuk mengubahnya. Seperti itu. Jadi tidak ada pengeditan oleh klien itu sendiri. Untuk pembahasan yang keempat ini menjelaskan tentang using the work of an expert atau menggunakan karya pada seorang ahli. Nah, mungkin perlu untuk menggunakan layanan dari ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai suatu validasi, akun, atau transaksi. Nah, untuk menggunakan karya seorang ahli, ini memerlukan tahap-tahap. Tahap yang pertama itu menilai kebutuhan untuk menggunakan yang digunakan oleh seorang ahli. Nah, saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Lalu yang kedua itu menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Lalu, tahapan yang ketiga, menilai kapasitas pakar. Sebelum menghubungi pakar, auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan.
Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau setara atau serupa. Tahapan yang keempat, menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapatan atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Lalu tahapan yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga laporan auditor yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan tersebut. Lalu tahapan yang terakhir, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk kesimpulan ini untuk sampai pada keseluruhan tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada auditor. Ketika seorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang pakar, tanggung jawab tersebut tidak berkurang dengan cara apapun. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Pembahasan yang kelima ini using the work of another auditor atau menggunakan pekerjaan auditor lain. Nah, auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit atau file rekan pertunangan grup mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Ini terjadi ketika klien beroperasi di sejumlah lokasi, memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau dunia, atau memiliki aset signifikan di lokasi lain. Pembahasan yang keenam tentang evidence gathering procedures atau prosedur pengumpulan bukti. Nah, auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan. Saat menguji pengendalian, auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti bahwa, sebagai contoh, perhitungan telah diperiksa, saldo telah direkonsiliasi, masukan telah disetujui oleh keluaran, dan manajemen telah mengesahkan pembelian yang signifikan. Nah, pada tahapan ini, tahapan prosedur pengumpulan bukti, ada yang pertama itu pengamatan. Pengamatan ini hanya memberikan bukti dan dari suatu proses pada saat auditor mengamatinya sedang dilakukan. Auditor perlu menentukan apakah terdapat bukti bahwa prosedur yang diamati telah diterapkan secara konsisten selama periode yang diaudit. Lalu tahapan yang kedua itu ada penyelidikan. Penyelidikan digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan untuk menguatkan bukti lain yang dikumpulkan selama audit. Tahapan yang ketiga, konfirmasi. Konfirmasi adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh auditor pihak ketiga. Mereka digunakan untuk mendapatkan bukti tentang item tertentu yang termasuk dalam catatan klien. Karena biaya konfirmasi mahal, maka akan digunakan bila bukti alternatif terbatas. Tahapan yang keempat, perhitungan ulang. Perhitungan ulang digunakan untuk memeriksa keakuratan matematis dari file dan catatan klien. Ini akan melibatkan pemeriksaan penambahan dan perhitungan yang lebih kompleks. Lalu tahapan yang kelima, performa ulang. Performa ulang berarti mengikuti proses yang digunakan oleh klien saat menguji kontrol. Prosedur klien dilakukan kembali untuk memeriksa efektivitas kontrol. Saat melakukan pengujian substantif, estimasi klien dilakukan kembali untuk memverifikasi jumlah yang dihitung oleh klien. Sebagai contoh, ketika menguji penyisihan piutang ragu-ragu, auditor akan melakukan kembali penugasan debitur untuk mencapai perkiraan jumlah penyisihan. Lalu yang terakhir, tahapan yang terakhir, prosedur analitis. Prosedur analitis digunakan untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Selama fase penilaian resiko audit, fluktuasi yang tidak biasa diidentifikasi. Selama fase respon risiko audit, prosedur analitik digunakan untuk mengevaluasi informasi yang termasuk dalam laporan keuangan, termasuk prosedur analitis substantif. Sekian penjelasan saya tentang bukti audit. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.